angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah dalam keadaan yang sehat. Tuhan pimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Berkati kakak-kakak layan yang bertugas, juga pelayan firman yang bertugas pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan litani pujian yang terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak Randi dan Kakak Yuli akan membacakannya secara bergantian. Adik-adik ikut membacakan dari rumah ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikian litani pujian. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Putri di sini. Kak Putri harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Kalaupun saat ini ada adik-adik yang dalam keadaan tidak sehat, kurang enak badan, Kakak berdoa dan teman-teman semua di rumah berdoa bersama-sama supaya adik-adik boleh cepat sembuh. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya. Ya, baru kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun masih via YouTube, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk boleh beribadah bersama pada minggu hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mau berkati, mau diamkan segala suara-suara Tuhan, biar suara Tuhan aja yang kami dengar melalui firman yang nanti akan kakak layan ceritakan kepada adik-adik. Bapak, kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Kakak akan bacakan, adik-adik baca dari rumah ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan,
karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 sesuai perikop kita, kamu mundur sedikit lagi nih adik-adik, tentang di 2 Korintus 3 secara keseluruhan. Nah, jadi terdapat 2 peristiwa penting yang sedang dibicarakan dan dibanding-bandingkan dalam surat Paulus 2 Korintus 3, yaitu yang pertama ketika Musa menerima loh batu bertuliskan firman Allah di Gunung Sinai. Yang kedua, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul termasuk Paulus. Nah, kisah ini diawali dengan penjelasan Paulus yang menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus yang ditulis pada loh daging, yaitu hati manusia. Itu kalau adik-adik baca ada di ayat yang ketiga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar surat Kristus itu dapat tertulis dalam hati manusia. Nah, Allah menuliskan sendiri firman-Nya di dalam hati manusia melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Adik-adik boleh baca dari ayat 5 sampai 7. Nah, gambaran inilah yang kemudian dibandingkan Rasul Paulus dengan ke-10 firman Allah yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Nah, firman Allah itu ditulis sendiri oleh Allah pada 2 loh batu. Sekalipun firman itu sama-sama ditulis oleh Allah pada loh daging atau hati manusia yang tertulis pada kedua loh batu itu, bagi Paulus tetap ada perbedaannya, yaitu hukum yang tertulis pada kedua loh batu membawa orang pada kematian, sedangkan hukum yang tidak tertulis, yaitu pelayanan firman atau surat Kristus pada loh daging atau hati manusia yang diberitakan oleh rasul secara langsung, akan membawa orang pada kehidupan. Nah, Paulus kembali menjelaskan, walaupun hukum yang tertulis itu memimpin orang pada kematian, namun kemuliaan Allah menyertai hukum itu. Khususnya ketika 2 loh batu itu diberikan Allah melalui Musa kepada umatnya. Dengan demikian, hukum yang tertulis itu merupakan sesuatu yang mulia. Nah, tujuan Paulus menjelaskan hal ini agar jemaat dapat memahami bahwa sekalipun kemuliaan Allah dinyatakan atas hukum yang tertulis itu, kemuliaan itu tidaklah besar daripada kemuliaan yang dinyatakannya dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu firman Allah yang diberitakan oleh para rasul. Adik-adik, hal tersebut merupakan upaya Paulus untuk meyakinkan bahwa pelayanan firman tentang Kristus jauh lebih berharga dan mulia daripada terus-menerus berbicara tentang hukum dan peraturan agama. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menegaskan bahwa peraturan itu sebenarnya untuk menyelamatkan orang dari celaka atau dari masalah supaya orang dapat tetap hidup, bukan supaya dihukum. Itulah peraturan yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, seperti misalnya adik-adik dalam di sekolah atau di ibadah hari Minggu ada temennya yang misalnya tidak memakai masker, kita kan nggak bisa bilang jangan dibuka dong maskernya, atau pakai dong maskernya yang benar.
nanti dimarahin sama ibu guru loh, nanti dimarahin sama kakak pelayan loh. Nah, alasannya itu bukan menakut-nakuti atau bukan karena takut dihukum, tapi kita memakai masker itu supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa menjaga pencegahan virus gitu kan ya adik-adik. Jadi kita harus tetap memakai masker bukan karena takut dimarahin. Begitu juga dalam sekolah, misalnya ada teman kita melihat teman kita yang mencontek, bukan berarti kita tidak boleh mencontek takut ketahuan guru, bukan seperti itu ya adik-adik. Kita tidak boleh mencontek karena mencontek itu dosa. Kita nggak boleh mencontek karena itu perbuatan yang tidak jujur. Jadi ketika kita memberitahu teman kita pun kita harus memberitahukan dengan kasih. Jadi pertama, tidak boleh mengadu. Jadi misalnya seperti yang tadi udah kakak bilang, ada yang tidak pakai masker, sebaiknya ditegur dengan baik. Teman, kok maskernya nggak dipakai, atau maskernya kok dipakainya tidak baik, pakai dong, kan sekarang sedang musim virus, lagi banyak virus, yuk supaya kita menjaga, baiknya kita pakainya dengan baik ya, seperti itu. Bukan tiba-tiba lihat temennya nggak pakai masker, langsung ibu guru lihat tuh dia nggak pakai masker, atau kakak pelayan lihat tuh temennya si ini si A nggak pakai masker. Itu tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, peraturan itu dibuat itu supaya segala sesuatunya tertib. Misalnya peraturan berlalu lintas di jalan, kan ada seperti lampu merah. Lampu merah itu tandanya apa yuk adik-adik? Ada yang tahu? Tandanya stop. Betul, jangan jalan. Kalau lampu hijau tandanya apa ya? Ada yang tahu? Ya betul, kalau lampu hijau artinya boleh jalan. Kalau lampunya warna kuning, ada yang tahu nggak artinya apa? Ya betul, hati-hati, siap-siap, baru boleh jalan gitu ya. Nah, kebayangkan adik-adik kalau misalnya kita nggak patuh sama peraturan itu, jadi semuanya kacau deh di jalan kan. Nah, tapi kita juga harus ingatnya apa peraturannya. Jadi kalau lampu merah apa, lampu hijau apa, bukan ingat, oh kalau saya ngelanggar lampu lalu lintas nanti ditangkap polisi. Jadi cuma ingatnya, takut nanti ditangkap polisi. Tapi kita lupa, lampu merah tandanya apa ya gitu. Nah itu salah. Nah kita itu harus ingat peraturannya, kita turuti, karena kalau kita mengikuti lampu lalu lintas dengan baik, berkendara dengan baik, berarti kita bisa kendaraan kita bisa berjalan melaju dengan baik juga. Bukan karena takut nanti ditangkap polisi atau takut ditilang gitu. Itu betul konsekuensinya, tapi yang paling utama adalah tujuannya. Kita harus tahu bahwa peraturan tersebut dibuat supaya semuanya tertib dan teratur. Sama seperti prokes. Nah, kalau adik-adik semua kemarin sempat udah ada yang datang di kebaktian luring di gereja, kan ada peraturannya ya adik-adik. Yang utama jelas harus pakai masker, lalu harus sebelum masuk cuci tangan. Atau kalau misalnya biasanya ke misalnya adik-adik ke mall atau kemana, kan suka ada di scan suhu tubuh. Nah, kita itu kan salah satu peraturan protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Bukan karena nanti kalau misalnya aku nggak turutin nanti nggak boleh masuk. Nah, bukan hanya itu, tapi kenapa kalau aku tidak menuruti peraturan itu aku nggak boleh masuk? Karena memang peraturan protokol kesehatannya seperti itu. Kita harus menjaga
kebersihan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, karena supaya tidak terpapar virus atau kita membantu mencegah penularan virus tersebut. Itu ya adik-adik. Nah, jadi kebanyakan kita mengingat terus soal hukumannya apa. Tapi kita kadang lupa bahwa peraturan sesungguhnya itu apa sih, kenapa aturan itu dibuat. Nah, adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat akan peraturan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingat hukumannya, tapi kita harus paham bahwa peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama. Pasti tujuannya untuk kebaikan, supaya semuanya tertib dan berjalan dengan baik. Dan kita juga senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menegur orang yang melakukan pelanggaran dengan baik, dengan penuh kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik yang manis, yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama, walaupun masih dalam daring melalui YouTube, tapi kami yakin dan percaya Tuhan itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk boleh berkumpul beribadah bersama-sama Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah pandemi yang belum juga usai. Tuhan Yesus yang mau berkati pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, supaya boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Berkati juga gereja Tuhan, Kau yang mau berkati Ibu Pendeta, segala majelis presbiter, berikan kami semua kesehatan Tuhan, supaya boleh melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. Juga Tuhan Yesus berdoa juga Tuhan untuk adik-adik layan di tengah pandemi ini, walaupun persekolahan juga Tuhan harus via daring lagi Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, anak-anak boleh tetap semangat bersekolah Tuhan. Juga untuk sekolah minggu yang masih via daring Tuhan, Kau yang mau berkati juga anak-anak layan, kakak-kakak layan Tuhan, untuk boleh terus semangat melayani Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati juga para orang tua, adik-adik layan kami Tuhan,
yang senantiasa sabar Tuhan untuk boleh mendampingi adik-adik layan semasa sekolah, untuk bermain di rumah, menemani sekolah minggu. Berikan mereka semua kesehatan, kekuatan Tuhan, berkat melimpah Tuhan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, juga apabila ada yang terpapar virus corona Tuhan, yakin dan percaya Tuhan, jamahan Tuhan ada di atas mereka Tuhan. Semoga boleh lekas sembuh melalui obat-obatan, minuman yang mereka makan dan minum Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami peralaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Sebelumnya Kakak Yuli akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 44 ayat 9 yang berbunyi demikian. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi peranan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik yang manis, ibadah kita hampir selesai. Tapi sebelumnya kita akan menerima berkat bersama-sama. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan udah boleh sertai kami. Bapa, kiranya firman yang boleh kami dengar tadi, boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati adik-adik layan di rumah, beserta orang tua dan juga kakak layan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatannya, tetap semangat buat sekolahnya, dan tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Kakak Yuli dan kakak